Halo semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya tag video ini itu di tanggal 2 Januari 2023. Nah, artinya masih dalam suasana tahun baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat liburan. Semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat. Amin. Dan selalu diberi kesehatan, amin. Dan selalu ingat untuk selalu safety riding ya. Oke. Jadi video kali ini tuh saya mau recap atau sumarikan 5 film yang menurut saya ya itu worthy kalian miliki atau kalian beli di budget sampai dengan 1 juta rupiah, maksimal 1 juta ya. Ada 5 helm full face nih yang menurut saya sangat proper ya, artinya value-nya memang worthy lah. Nah, yang pertama kebetulan saya juga punya helmnya dari NHK, ini tipenya RX9. Kebetulan yang saya punya ini motif balap ya, Karel Abraham. Nah, kenapa helm ini itu menjadi helm yang worth it untuk kalian miliki? Itu karena fitur-fiturnya ya. Fiturnya lengkap. Dari segi ventilasi dia menurut saya paling lengkap di kelasnya. Ada di bagian left, forehead, bagian atas upper, terus exhaustnya ada di bagian spoiler dan juga bawah belakang. Dan ini bekerja atau berfungsi semua ya untuk airflow nya. Sedikit kekurangan ya, helm ini memang mungkin bukan yang paling kedap, tapi tingkat suaranya itu masih toleransi lah. Nah, bawaan visornya itu clear, dia sudah dilengkapi dengan push pinnya. Kalau ini sudah saya upgrade, dan itu dia sudah ada double visor. Ini memang tidak saya fungsikan karena saya memang sudah ke dark. Artinya apa? Dengan fitur-fitur lengkap ini sangat praktis. Untuk sistem penguntiannya dia sudah quick release. Micro lock. Ya, dia pakai micro lock. Lalu untuk busanya, ini saya juga sudah upgrade bagian netralnya untuk matchingin aja sih dengan warna merah. Untuk bagian busanya lembut ya, halus. Cuma memang tidak selembut adiknya ya, GP Prime. Levelnya memang mungkin masih di bawahnya. Dia sudah punya Tinkerden yang solid menurut saya. Untuk standarisasinya dia SNI dan DOB, jadi sudah proper banget untuk kalian gunakan sehari-hari, dan tentunya kecepatan standar digunakan untuk jalan raya ya. Nilai plusnya, kualitas dari grafis helm ini itu menurut saya bagus di atas rata-rata. NHK memang saya jempolan kalau urusan kualitas catnya. Untuk nose guard juga cukup tinggi, artinya berfungsi dengan baik untuk membelah terpanan. Oke, ini untuk yang list nomor 5. Lalu yang list keempat, nah ini sebenarnya saya juga punya ya, cuma memang bukan tidak di sini, lagi di tempat lain. Jadi cuma saya punyanya itu yang generasi pertama, itu dari brand KYT ya. Tipenya itu kalau yang generasi pertama itu Vindutan. Nah, ini generasi terbaru ya, yang mau saya bahas. Nah, kalau yang generasi ini saya tidak punya, cuma pilihnya pasti mirip-mirip lah ya. Nah, ini untuk Falcon FR atau generasi
generasi terbaru ini itu sudah dapat update di bagian busa. Terus juga dia ada tambahan fitur flat visor dengan tear off. Terus kemudian juga emergency quick release. Nah itu tentunya menjadi valuable banget di rentang harganya ya. Nah, Falcon FR ini juga punya banyak pilihan warna ya. Bahkan ada motif yang balap yang terbaru itu kalau nggak salah Andi Milan ya, pembalap dari Indonesia. Nah untuk garis desain, nah ini tidak perlu diragukan kalau untuk Vendetta maupun Falcon FR memang menjadi primadona sebelum boomingnya generasi PTC ya, PT Corse. Jadi sebelum booming PT Corse, Vendetta atau Falcon FR ini itu menjadi helm yang paling laris kalau bisa dilihat, itu banyak sekali yang pakai. Nah keunggulan dari helm ini Vendetta ya atau Falcon FR itu kekedapan suaranya sedikit lebih bagus dari RX9. Nah, nanti saya kasih gambarnya seperti apa untuk Falcon FR. Nah, Falcon FR ini tuh di kisaran harga 500 ya, untuk yang polos 500 sekian lah, mendekati harga 600.000 sampai dengan 700 lebih lah, tidak sampai 800. Cuma untuk motif-motif tertentu seperti yang ada di Vendetta, nah itu harganya sekarang sudah nggak bisa dikontrol ya, itu harganya memang lagi digoreng. Bisa bahkan itu ya motif seperti Alex Espargaro, terus kemudian Xavier Simeon, terus kemudian Iannone, itu harganya juga sedang naik lah ya. Artinya bisa dibilang ini ya, untuk harganya tidak bisa dikontrol kan untuk yang motif GP-nya dari seri Vendetta. Tapi untuk sertifikasi dia sudah DOT dan SNI, artinya memang proper dari fitur-fitur tadi yang dia miliki. Nah, lalu kemudian aksesorisnya ini banyak sekali. Jadi Vendetta atau Falcon FR ini saya tempatkan di posisi nomor 4 menurut saya yang terbaik. Lalu selanjutnya di list nomor 3. Nah ini kembali lagi ke brand NHK. Kenapa sih saya pilih ini menjadi nomor 3 nih? Saya juga punya nih helmnya, cuma memang nggak di sini ya, lagi saya tempatkan di tempat lain. Itu tipenya NHK GP Prime. Nah, jadi ini adiknya dari RX9 ya, pengembangan dari RX9 kalau saya lihat, karena dia sama-sama double visor, cuma lebih advance. Dari build quality-nya juga benar-benar bagus. Terus bagian innernya, busanya itu saya akuin memang paling nyaman untuk di budget 1 juta. Ini helm paling nyaman. Bahkan mungkin kalau sampai budget 2 juta, GP Prime ini untuk segi kenyamanan sangat bersaing ya. Saya akuin sangat bersaing karena memang saya sendiri juga sedang menggunakan, selama tentunya dengan fitment yang pas ya. Nah GP Prime dia sudah double visor, ventilasinya itu lengkap sekali, banyak, dan juga itu fungsional banget. Terus fitur seperti quick release, terus juga glasses fit ya. Kemudian dia juga flat visor juga bisa dipasang, sudah dilengkapi push pin ya.
dia belum tear off, cuma sudah push pin, dan dia sudah ready dengan anti fog merek Pinnlock. Saya nggak tahu itu apakah edisi terbatas atau enggak, cuma waktu itu saya beli yang motif GP ya, itu sudah dilengkapi dengan anti fog. Nah, yang saya tahu untuk updatean yang terbaru itu dia sudah pakai double bearing, ada yang versi double bearing. Kebetulan yang saya punya itu masih pakai microlock, dia pakai microlock. Artinya ini selera ya, bisa kalian pilih lah, mau yang double bearing ada, yang microlock ada. Artinya disesuaikan aja sesuai kebutuhan, kenyamanan kalian atau kepraktisan lah ya. Terus saya untuk helm sehari-hari memang yang namanya microlock quick release itu praktis sekali tentunya ya, karena memang kita gunakan sehari-hari. Saya lebih proper ke helm full face ya, karena memang feel safe-nya itu benar-benar dapat. Oke, itu tadi di list ke-3 ya. Lalu helm selanjutnya yang worthy yang kalian miliki. Nah, kalau ini helm keluaran lama sebenarnya, jadi bukan helm baru. Nah, helmnya kebetulan ada di sebelah kanan saya. Ini dia. Ini KYT C4. Harganya juga masih under 1 juta bersahabat, cuma nggak bisa ditentukan ya, tergantung sellernya. Dan menurut saya ini helm worthy kedua yang kalian miliki. Kenapa? Karena helm ini benar-benar nyaman. Terus kemudian memang tidak senyaman GP Prime ya, cuma ini bisa dibilang sedikit di bawahnya GP Prime. Terus kemudian build quality-nya ini tidak perlu kalian pertanyakan lagi, meskipun ini helm lama, cuma memang karena ini helm kebutuhan untuk replika balap waktu itu, menurut saya luar biasa ya. Dengan harga di bawah 1 juta kalian dapat helm dengan material fiber. Standarisasinya DOT dan SNI yang tertera. Ada mosguard, terus chin curtain juga ada. Dia sudah double bearing. Double bearingnya ini juga standarisasi, ada standarisasi. Untuk ventilasi ini ya, ada di depan, ini lebar banget, dan ini open close ya. Ada untuk knob-nya ada di bagian dalam, yang mirip Audio VTEC. Lalu untuk visornya sendiri, nah ini visor ya, lihat modelnya knob, ventilasi di atasnya kanan kiri 2. Untuk exhaust ada 2 di bagian belakang. Ini kualitas busanya bagus banget ya. Kenapa saya bilang dari segi kenyamanan ini mungkin sedikit di bawah GP Prime, karena ini sebenarnya peruntukannya lebih ke race fit ya. Jadi sedikit lebih menekan untuk ukuran, dia true fit cuma lebih race fit, jadi sedikit lebih menekan. Kalau digunakan sehari-hari mungkin tadi mungkin sedikit kurang nyaman, tapi untuk
safety ini menurut saya lebih ekstra ya, karena tentunya bahan busanya nggak main-main sebagai helm yang memang replika balap. Dia modelnya multi layer sama seperti GP Prime. Prime juga multi layer, cuma model yang terbaru. Ini keluaran lama tapi interiornya bagus banget. Oke, langsung kita pakai ya. Untuk ukuran sel memang besar, helm ini besar. Helmnya untuk ukuran sel memang bisa dibilang besar. Desainnya juga mungkin dari segi desain memang ini old school ya, tentunya yang masih bulat-bulat seperti ini. Cuma dengan corak desain, kalau kalian dapat desainnya motif yang bagus ya, motif Jeep, bukan GP ya, ini motif balap lah, motif pembalap. Kebetulan saya punya ini dari Hoki di Kristianto Mazda nomor 57. Menurut saya bagus, artinya mempengaruhi desainnya ini di catching gitu. Nah, bagus banget, ditambah material yang bagus banget. Coba dengan harga di bawah 1 juta kalian dapat helm seperti ini. Ini bagus banget sih. Ini seperti dapat harta karun saya dapat ini. Bagus banget. Dan ini harganya juga sedang naik lagi ya. Oke, itu tadi di helm di list nomor 2. Nah, list ke-1 nih. Kalau ini helmnya masih diproduksi ya. Kembali lagi ke produk atau brand sebelahnya lagi, yaitu NHK GP Pro. Nah, kenapa GP Pro kok enggak C5? Nah, C5 kebetulan juga harganya sedang naik lagi, jadi sudah di over budget ya. Jadi sekarang sudah di atas 1 juta lagi. Dulu sempat di bawah 1 juta sih, saya sempat mau memasukkan itu ke dalam list, cuma updatean terbaru harganya sekarang sudah mulai naik lagi untuk yang baru ya, bukan yang second. Jadi helm-helm yang tadi saya sebutkan ini yang didapat dalam kondisi baru, artinya kondisinya juga memang bagus, artinya apa yang kalian bayarkan kalian dapat yang terbaik. Nah, GP Pro, NHK GP Pro, kenapa saya jadikan peringkat pertama ya? Karena helm ini satu tadi, dia sudah bisa dibilang mirip dengan C4, speknya spek race lah, bisa untuk ya balap-balap TT gitu kan. Nah, selain itu dia punya aksesoris yang juga bisa dibilang cukup mudah lah ya, memang nggak banyak tapi ya, tetap bisa kalian dapatkan dengan mudah. Terus itu juga harganya relatif tidak terlalu mahal, dan dia modelnya juga memang mirip-mirip, dia pakai knob, dan itu kalau sudah diganti knobnya pakai yang aluminium itu menurut saya cakep banget. Modelnya juga mirip-mirip dengan C4, C5, dia masih rounded. Untuk ventilasinya sendiri itu juga sangat mirip ya jumlahnya, terus berfungsi dengan baik tentunya. Memang ini helm bisa dibilang diperuntukkan bagi kalian yang tidak suka double visor ya. C4 atau GP Pro ini cocok lah untuk kalian yang memang mungkin
lebih suka racing look gitu. Untuk motif atau varian warnanya juga lengkap. Dia juga sudah punya fitur quick release. Nah, bedanya di C4 belum ya. Zaman itu masih belum terlalu ini quick release. Nah, kalau untuk yang GP Pro ini kan memang masih diproduksi ya, dengan motif-motif baru, bahkan bahan busanya juga sekarang dapat updatean quick release tadi, sudah include quick release. Dia double bearing, sempat waktu itu juga pakai microlock. Selain itu busanya juga memang bukan yang terbaik ya. Untuk menurut saya sih kalau untuk GP Pro bahkan level bahan busa ya, bahan busa itu masih di bawahnya GP Prime. Jadi kalau untuk segi kenyamanan di under 1 juta itu GP Prime yang benar-benar menurut saya. Oke, itu saja sih 5 helm yang menurut saya worthy kalian miliki. Nah, ini menurut saya ya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain ya sampaikan aja di kolom komentar. Mungkin C5 kali ya. C5 sempat saya pengen masukkan ya, cuma ya tadi dia sudah harganya sudah mulai naik lagi untuk yang kondisi baru. Kalau yang second kita nggak inilah ya, karena kan suka-suka. Oke, itu saja. Next kita bahas produk lainnya, helm lainnya gitu. Dan semoga saja channel ini semakin berkembang. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan komen, kalian share dan berikan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.